Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Aulia Rahma. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah yang sedang melaksanakan KKM. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan mengenai quarter life crisis sebagai program kerja individu. Nah, di sini ada beberapa garis besar yang akan kita bahas dalam sosialisasi quarter life crisis kali ini. Sebenarnya, apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional. Nah, yang dimaksud krisis di sini adalah adanya kebingungan, kecemasan, keraguan akan masa depan kehidupan seseorang. Biasanya, KLC terjadi pada seseorang yang sedang menjalani transisi ke masa kedewasaan, seperti mereka yang berusia 20 tahun hingga awal 30 tahunan. Quarter life crisis adalah suatu fase di mana seseorang memiliki kecemasan terhadap masa depannya. Kebanyakan takut jika tahun-tahun berikutnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Quarter life crisis bisa menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan seseorang loh. Nah, mari kita kenali tanda-tanda dan ciri-ciri ketika mengalami quarter life crisis ini. Yang pertama adalah mulai mempertanyakan hidup. Pertanyaan yang sering muncul terkait kehidupan adalah salah satu gejala awal yang sering disepelekan, karena terkadang dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Oleh karena itu, ketika kita sudah mempertanyakan diri sendiri, bisa jadi kita sedang menghadapi krisis ini. Berbagai pertanyaan yang timbul di kepala bisa berupa apa sebenarnya tujuan hidup kita dan pencapaian apa yang sudah kita raih selama ini. Ciri yang kedua yaitu merasa hanya jalan di tempat. Individu yang mengalami quarter life crisis akan selalu merasa dirinya terjebak dalam situasi apapun. Bahkan setelah melakukan berbagai usaha, individu tersebut masih merasa bahwa dirinya tidak ada kemajuan dalam hidupnya dan seakan hanya jalan di tempat saja. Yang ketiga adalah kurang motivasi. Remaja yang mengalami quarter life crisis cenderung merasa tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas apapun, seperti bekerja atau bahkan hanya sekedar melakukan hobinya. Kita semua mungkin tahu, kurangnya motivasi ini dapat dilihat ketika kita hanya lebih banyak melakukan rebahan di kamar daripada melakukan aktivitas fisik di luar. Kemudian, bingung memilih antara keluar zona nyaman atau tidak. Remaja yang mengalami quarter life crisis juga sering merasa takut untuk out of the box atau keluar dari zona nyaman. Misalnya, ketika kita sudah merasa nyaman dengan suatu pekerjaan, namun ternyata kita juga menyadari bahwa pekerjaan itu tidak membuat kita berkembang. Nah, mungkin kita awalnya berpikir untuk keluar dari zona nyaman tersebut agar berkembang secara pemikiran, keterampilan, dan relasi. Namun, terkadang orang yang mengalami KLC ini selalu memiliki ketakutan dalam memulai segala sesuatunya dari awal, sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Dan yang terakhir adalah tertekan dengan lingkungan sekitar. Remaja milenial seringkali merasakan tekanan dari lingkungan luar yang merasa dirinya insecure. Tekanan tersebut bisa berasal dari keluarga yang menuntut masa depannya, membandingkan dengan teman sebayanya, menanyakan kemampuan, bahkan menuntut untuk segera menikah. Hal ini tentu dapat menyebabkan remaja rentan mengalami quarter life crisis dan mengkhawatirkan masa depan mereka. Nah, selain itu, terdapat beberapa kebiasaan yang dapat memicu KLC ini muncul pada individu. Yang pertama adalah sering bermain media sosial. Sering bermain media sosial berpengaruh terhadap pola pikir seseorang yang senang membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, ketika kita sering melihat postingan teman-teman di Instagram yang mereka posting mengenai pencapaian yang telah mereka raih, misalnya menikah muda, mapan, wisuda, memiliki anak, dan lain-lain. Pasti sesekali kita merasa insecure, bukan? Nah, kemudian kebiasaan yang kedua adalah bermain game sampai lupa waktu. Bermain game sampai lupa waktu pun termasuk dalam kegiatan yang tidak produktif, karena bermain game hingga lupa waktu membuat kita stuck dan tidak berkembang. Kemudian yang ketiga adalah sering mengeluh. Kebiasaan remaja saat ini adalah lebih banyak mengeluh tetapi tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan tersebut. Nah, ini akan menjadi pemicu KLC loh. Kemudian yang terakhir, menutup diri dari orang lain.
Menutup diri orang lain membuat pergaulan kita semakin sempit dan sulit melihat berbagai peluang dari koneksi yang ada. Nah, sudah jelas bukan bahwa KLC ini merupakan krisis yang dapat berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kinerja dan semangat hidup, sehingga kita tidak boleh nih berdiam diri dan harus segera bangkit dari keterpurukan dan keraguan hidup. Nah, terdapat beberapa penanganan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kenali dirimu. Mengenali diri sendiri merupakan hal penting yang harus dilakukan pertama kali. Mari kita kenali diri sendiri dengan menanyakan siapa aku, siapa yang aku suka, apa yang tidak aku suka, kekurangan dan kelebihanku apa, lingkungan seperti apa yang aku inginkan, apa tujuan hidupku, dan pekerjaan apa yang aku sukai. Sehingga ketika kita sudah mengetahui diri sendiri, maka akan timbul pemahaman diri sendiri dan akhirnya kita dapat mencintai diri sendiri seutuhnya atau self-love. Kemudian yang kedua adalah jangan memendam perasaan. Remaja dan dewasa generasi milenial cenderung lebih suka untuk memendam segala sesuatu yang ia rasakan. Coba siapa di antara kalian yang sering memendam segala perasaan yang dirasakan? Nah, mulai sekarang, mari kita mencoba membuka diri, lihat di sekitar kita bahwa masih banyak orang yang peduli dengan apa yang kita rasakan. Mereka siap mendengarkan setiap keluh kesah kita, maka beranikan diri untuk membagikan dan menceritakannya kepada orang-orang sekitar kita. Bisa jadi dari di antara mereka dapat memberikan solusi dan jalan keluar. Sebagai makhluk sosial, kita tentu membutuhkan peran orang lain untuk permasalahan yang kita hadapi. Yang ketiga adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu yang menyebabkan kita mudah krisis identitas diri adalah seringnya membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, membandingkan pencapaian yang kita capai dengan pencapaian yang telah diraih orang lain. Untuk kita yang sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, hentikan mulai saat ini, karena membandingkan diri merupakan hal yang tidak akan ada habisnya. Kita mencurangi dan tidak yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Fokuslah terhadap diri sendiri untuk berkembang dengan baik. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai bahan motivasi, bukan sebagai ajang mencurangi diri sendiri. Keempat adalah membuat rencana hidup. Untuk mengawali sesuatu yang baru, tentu kita perlu membuat rencana hidup yang jelas. Nah, untuk sebagai awalan, kita tidak perlu membuat rencana hidup yang terlalu jauh. Cukup rencana hidup untuk 5-10 tahun ke depan. Tuliskan apa yang akan kita capai dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mencapai rencana tersebut. Nah, yang terakhir adalah beraksi. Setelah kita menyusun rencana hidup dan menuliskan langkah-langkahnya, maka yang selanjutnya adalah beraksi. Dalam melakukan aksi, tentu harus dibarengi dengan sikap dan pikiran yang positif. Dengan pikiran dan sikap yang positif, dapat mengantarkan kita selalu bersikap optimis dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri dalam mencapai mimpi. Kemudian, quarter life crisis dalam perspektif Islam. Islam memiliki konsep tahapan umur yang bertentangan dengan teori quarter life crisis loh. Karena dalam Islam, tahapan umur terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, fase kelemahan, meliputi masa janin dan masa kanak-kanak. Fase kedua adalah fase kekuatan, meliputi masa dewasa. Dan fase yang ketiga adalah fase kelemahan dan lanjut usia, meliputi usia tua dan degenerasi. Islam tidak mengenal istilah masa remaja. Yang ada adalah fase sebelum dan sesudah akil balik. Masa sebelum akil balik termasuk masa kelemahan, yaitu anak-anak. Masa sesudah akil balik masuk kepada masa kekuatan, yaitu masa dewasa. Terdapat bukti bahwa KLC tidak sesuai dengan konsep Islam adalah yang pertama kisah Nabi Muhammad. Saat berusia 7 tahun, beliau adalah seorang pengembala kambing yang pergi dengan 100 ekor kambing dan pulang pun dengan 100 ekor kambing. Semua kambing gembalaan Rasulullah gemuk dan subur. Beliau sangat amanah dan bertanggung jawab. Beranjak usia 12 tahun, Rasulullah berekspedisi dagang internasional. Beliau telah belajar finansial sejak usia belia. Beliau juga memimpin perdagangan internasional saat pamannya pensiun. Kemudian, usia 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta.
Nah, masa KLC telah diselesaikan oleh Rasulullah sejak usia sangat dini. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah dari Muhammad Al-Fatih. Kita semua tahu bahwa Al-Fatih merupakan raja muda yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, beliau merupakan pelajar yang sangat luar biasa. Sejak usianya 8 tahun, ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Beliau juga hafal beberapa bahasa. Yang pertama ada bahasa Arab, Turki, Ibrani, Yunani, Latin, dan Persia. Al-Fatih juga belajar ilmu astronomi, matematika, fikih, dan hadis. Beliau juga sejak kecil dilatih basic dari peperangan, yaitu teknik bermain pedang, berkuda, memanah, dan berenang. Sejak usia 19 tahun, beliau telah diangkat menjadi seorang raja. Dan pada usia 21 tahun itulah Al-Fatih dapat membebaskan Konstantinopel. Ia telah mengetahui tujuan hidupnya sejak ia kecil. Saat masa anak-anak, sang ayah sering mengajaknya ke suatu bukit yang dimana benteng Konstantinopel nampak dari atas bukit tersebut. Sang ayah berkata, "Jika kau besar nanti, kau akan membebaskan dan menghancurkan benteng itu." Nah, Al-Fatih telah mengetahui dan paham apa tujuan besar dalam hidupnya sejak ia kecil. Maka Al-Fatih pun telah menyelesaikan KLC sejak usia dini. Begitulah Islam membuat regulasi seperti ini agar usia produktivitas manusia lebih panjang. Sehingga dalam perspektif Islam, quarter life crisis pada rentang usia 20 hingga 30 tahun tidaklah wajar. Karena KLC dalam Islam bukanlah sebuah masalah, tetapi KLC adalah sebuah fase seseorang berkembang atau fase naik kelas yang selalu ingin melakukan banyak hal. Karena dalam kehidupan yang namanya krisis atau tantangan sudah ada sejak masa bayi, saat ia lapar atau menunggu sang ibu pulang dari suatu tempat, misalnya, dan hal-hal tersebut merupakan krisis-krisis yang dialami manusia sejak masa kanak-kanak. Nah, jadi dalam konsep Islam, KLC sebenarnya sudah harus selesai sebelum akil balik. Karena dalam Islam, seseorang yang sudah akil balik telah dibebani hukum syara. Apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut, sangat berbahaya jika seseorang yang telah mencapai usia 25 tahun ternyata belum mengetahui tujuan dan pedoman hidupnya. Karena hal itu rentan menjadi penyebab timbulnya dosa. Terdapat beberapa penanganan dari kasus quarter life crisis ini menurut perspektif Islam. Solusi yang diberikan Islam dalam mengatasi quarter life crisis ini, yang pertama, remaja muslim harus mampu menjawab 3 pertanyaan penting dalam hidup mereka, yaitu dari mana mereka berasal. Tentu jawabannya dari Allah. Untuk apa mereka diciptakan? Nah, jawaban ini terdapat dalam Quran Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Nah, konsekuensinya kita harus melaksanakan syariat Allah. Kemudian pertanyaan ketiga, kemana kita setelah kehidupan ini? Tentu kembali kepada Allah. Yang kedua adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Perkara jodoh dan rezeki itu sudah ketetapan Allah. Kita sebagai remaja muslim tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut, karena ketika kita mempermasalahkan mengenai jodoh, rezeki, dan lain-lain, maka itu akan semakin membuat kita tidak bersyukur dan jauh dari pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh dan solihah. Teman yang soleh dan solihah akan selalu mengingatkan kita tentang tujuan hidup di dunia, yaitu mengejar akhirat. Mereka akan membangkitkan semangat dan memberikan solusi atas permasalahan kehidupan di dunia. Tentu solusi itu bersumber dari Islam, bukan dari yang lain. Kemudian yang keempat, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Aktivitas yang tidak bermanfaat harus ditinggalkan ya, seperti begadang tengah malam, nongkrong di mall sampai larut malam, bermain game, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tidak lupa menuntut ilmu agama. Remaja muslim harus membekali dirinya dengan ilmu agama, agar dia selalu ingat tujuan akhiratnya. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah abadi. Maka kejarlah kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia akan mengejarmu. Memang masa remaja adalah masa yang masih perlu petunjuk arah untuk mencari jati diri. Maka dari itu, kalau sampai kita salah arah atau salah menentukan tujuan hidup,
otomatis pada proses perjalanan hidup kita juga akan jadi kacau. Dalam proses pendewasaan tersebut, remaja tentu akan dilingkupi dengan perasaan kecewa, tidak nyaman, tidak aman, insecure, depresi hingga kehilangan arah, sehingga dirinya akan mempertanyakan keberadaan atau eksistensinya di dunia ini. Krisis seperempat abad atau quarter life crisis yang sudah kita bahas sebelumnya bisa berdampak positif maupun negatif pada diri seseorang. Berdampak positif apabila ia melewati masa ini dengan baik dan sukses, dan akan berdampak negatif apabila seseorang tersebut menyerah di tengah-tengah jalan dan tidak tahu harus berbuat apa karena ketidakyakinan dalam dirinya. Alhasil bisa mempengaruhi psikis seseorang tersebut. Sebagai seorang remaja muslim, tentu mencari solusi atas krisis ini dengan mencari jawaban dari Islam. Islam sebagai solusi atas semua masalah kehidupan di bumi. Sebenarnya, quarter life crisis itu adalah sesuatu yang normal, seperti kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW dan Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah menyelesaikan masa KLC ini pada usia dini. Namun, ketika kita saat ini sedang merasakan quarter life crisis, maka jangan terlalu larut di ketakutan, kebohongan, dan kegelisahan. Ubah keraguan-raguanmu jadi tindakan yang bisa membantu kamu untuk keluar dari fase ini. Kalau perasaan-perasaan itu mengganggu pikiran dan aktivitas kamu, maka jangan malu dan ragu untuk minta bantuan profesional ya. Sekian pembahasan mengenai quarter life crisis yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.